Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Strategi Pendanaan dan Berkelanjutan Inovasi Pendidikan Islam. Untuk yang pertama yaitu tentang sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam. Yaitu yang pertama adalah dana pemerintah yang meliputi BOS, BOP, dan hibah. Ini juga berbeda-beda sekolah ya. Ada yang sekolah itu hanya dapat BOS saja, ada yang juga dapat BOP, ada yang dapat hibah. Biasanya kalau yang bersifat permanen itu adalah dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat dan komite atau yayasan. Jadi ada istilahnya iuran dari masyarakat atau wali murid untuk bersama-sama membangun bagaimana dunia pendidikan ini menjadi lebih maju. Yang ketiga dari pihak swasta dan CSR pendidikan. Itu bisa dengan bentuk kerjasama dengan pihak-pihak swasta. Selanjutnya ada filantropi Islam seperti zakat, wakaf, dan infak. Ini pun juga beda-beda tasarufnya atau penggunaannya. Kalau di sekolah kami biasanya langsung berbentuk ya beda-beda, kadang tas, kadang alat tulis, kadang juga uang untuk ke murid. Bisa juga dengan kerjasama internasional dengan lembaga-lembaga lain seperti Bank Dunia dan lain sebagainya untuk menunjang pendanaan inovasi pendidikan Islam. Strategi terus ketika sudah terkumpul dana, apa strategi pengelolaan dana inovasi? Penggunaan dana akan efektif bila ada perencanaan yang berbasis kebutuhan. Bisa rencana jangka panjang setahun, bisa juga dengan jangka panjang 5 tahunan. Terus anggaran yang berbasis kinerja. Ada anggarannya, biasanya kalau BOS itu sudah ada reng-rengannya untuk ini sekian, untuk ini sekian. Terus pencatatan keuangan yang profesional, harus detail, profesional, dan melibatkan banyak pihak. Bisa juga guru, bisa juga wali murid, dan juga masyarakat. Pelibatan stakeholder di pengambil keputusan untuk pengelolaan dana inovasi ini harus benar-benar menguasai sebelum memutuskan ini untuk apa, dana ini untuk apa. Tantangannya apa? Tantangan dalam pendanaan dan berkelanjutan. Pertama, keterbatasan dana operasional. Kita tidak bisa memungkiri kalau majunya suatu lembaga pendidikan itu biasanya terhambat dengan kurangnya dana. Seperti di sekolah saya itu, sekolahnya di luar sekolah karena muridnya banyak tapi lokalnya tidak ada.
Terus kurangnya kapasitas manajerial. Jadi sangat penting untuk memanajer atau mengatur uang segini untuk apa, untuk segini untuk apa. Kalau tidak pinter nanti akan terbuang sia-sia. Ketergantungan pada donatur. Artinya kita itu sekolah diharapkan bisa untuk berusaha, punya wirausaha sendiri sehingga menghasilkan uang sendiri, tidak tergantung pada donatur. Minimnya monitoring dan evaluasi. Monitoring untuk dana di sekolah itu sangat penting untuk dicek bersama-sama dan juga dievaluasi. Bukan maksud apa-apa, tapi untuk mengevaluasi mana yang sudah pas pengeluarannya, mana yang belum pas pengeluarannya. Selanjutnya, peran manajemen dalam pendanaan berkelanjutan. Satu, menyusun roadmap atau inovasi jangka panjang. Jadi bisa dipikir secara jangka panjang 5 tahun atau 10 tahun, ini harus ini, sekolah ini. Membangun jaring pendanaan untuk menambah berapa dana yang masuk, harus ditambah jaringannya. Kalau asalnya dari bos saja, bisa tambah hibah, tambah BOP, tambah dengan kerjasama dengan pihak lain. Menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kalau manajemen baik nanti enak ya, transparansi, akuntabilitas benar-benar terjamin. Monitoring capaian dan dampak, bisa dimonitoring bersama-sama, ini kurangnya ini, kurangnya ini. Integrasi inovasi ke sistem pendidikan. Jadi diharapkan inovasi ini bisa, memang tidak bisa lepas dari sistem pendidikan yang ada, harus ada inovasi yang berkelanjutan. Kesimpulannya apa? Pendanaan kuat, pengelolaan yang efektif, ini akan menghadirkan inovasi yang berkelanjutan. Pendanaan saja pengelolaannya tidak baik, ya tidak efektif, tidak akan menghasilkan inovasi yang berkelanjutan. Manajemen berperan kunci dalam keberhasilan inovasi pendidikan Islam. Penting sekali ini, manajer atau manajemennya ini harus penting, mengelola uang segini harus bisa begini, harus. Terakhir, mari bersama bangun inovasi yang berdampak dan berkelanjutan dengan memaksimalkan seluruh elemen di dalam wilayah dunia pendidikan, baik itu guru, kepala sekolah, wali murid, komite, kepala yayasan, pemerintah, dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga banyak manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.